Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat tercinta, khususnya yang ada di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan buat sahabat yang ada di luar ataupun yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam uripe Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kajian kali ini kami beri judul Al-Quran hanyalah dongeng belaka. Selama ini kita menganggap Al-Quran hanyalah dongeng saja. Selama ini kita hanyalah menilai Al-Quran hanyalah buku bacaan-bacaan, sejarah-sejarah saja. Yang mana kita menganggap selama ini sejarah itu bukan milik kita. Sejarah itu bukan untuk kita. Tapi sejarah itu untuk kisah-kisah zaman dahulu kala. Jadi seolah-olah Al-Quran hanyalah cerita dongeng belaka buat kita selama ini. Mari kita bacakan di dalam peringatan Maulid Nabi ini, kita bacakan kisah-kisah atau cerita dongeng sebelum Nabi Muhammad terlahir, yakni masa-masa ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Fil, yang mana Raja Habasyah waktu itu akan menghancurkan Ka'bah. Inilah bukti dongengnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad dalam kurung perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarbihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar. Waja'alahum ka'asfim makul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selama ini apa yang kita baca barusan ini kan hanya dongeng belaka. Cerita masa lalu belaka yang tidak akan terjadi di masa kini atau di masa yang akan datang. Inilah bukti yang nyata bahwa kita semua selama ini menganggap bahwa Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Tapi kita tidak terasa. Padahal Al-Quran itu petunjuk yang nyata. Bagi siapa? Bagi hati yang sudah kembali kepada Allah. Petunjuk yang nyata bagi siapa? Bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu tak ada dongeng, tapi yang ada hanyalah kenyataan kejadian tiap-tiap diri manusianya. Ini cerita tentang masa-masa sebelum kelahiran Nabi. Sekarang kita buktikan kenyataan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan dongeng yang seperti Anda terka selama ini. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya cerita masa lalu saja. Akan tetapi Al-Quran itu menceritakan tiap-tiap hati manusia. Mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu nyata, bukan hanya dongeng saja. Mari kita baca lagi. Jadi, bila kita tidak melahirkan Rasulullah, bila kita tidak membangkitkan Rasulullah yang selama ini terpendam, yang selama ini tidak terlahir di hati kita, maka ayat ini nyata adanya bagi hati-hati yang mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, ini dalam guru Muhammad ini tak ganti, tidakkah engkau wahai manusia perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi coba kita perhatikan di dalam hati kita. Selama diri kita yang wujud di dalam hati kita, selama di dalam hati kita yang hidup masih diri manusianya, yang berkuasa masih diri manusianya,
yang berkehendak, yang merajai singgasana hati ini masih manusianya, berarti kita sudah diserbu dan kalah dengan pasukan gajah. Kita telah di bumi hanguskan oleh pasukan-pasukan gajah ini. Siapa? Ya hawa nafsu kita sendiri. Iblis dan setan kita sendiri. Kenapa? Rasulnya belum lahir. Rasulnya tidak kita lahirkan selama ini. Kita hanya terlena menjadi rasulnya iblis, terlena menjadi rasulnya hawa nafsu, ketimbang jadi Rasulullah. Maka pasukan gajah itu ya gampang membumi hanguskan negara yang ada di dalam hati kita ini, sehingga negara kita dikuasai oleh pasukan Abraha. Secara syariatnya di dalam Abraha siapa? Iblis dan setan yang selalu ingin menghancurkan Ka'bah. Selama ini pasukan Abraha, selama ini pasukan gajah kan sudah berhasil membumi hanguskan Ka'bah yang ada di dalam hati kita selama ini. Apa buktinya? Qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah bila yang jadi raja di dalam hatinya hanyalah manusianya, bukan Allah yang jadi raja di dalamnya. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu nyata ceritanya tiap-tiap diri manusia yang berakal. Manusia yang menyadari hakikat diri sejati manusianya. Dan manusianya yang menyadari hakikat diri sejati Tuhannya, maka akan tahu rahasia di balik rahasia Al-Quran ini. Bahwa sebenarnya Al-Quran ini bukan dongeng cerita semata-mata. Bukan ceritanya jasad-jasad yang dahulu. Akan tetapi Al-Quran ini nyata bagi manusia-manusia yang sudah disadarkan oleh Allah bahwa seluruh cerita yang ada di dalam Al-Quran itu sejatinya cerita awake dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau wahai manusia perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Memang benar Allah bertindak melindungi orang-orang yang dikehendakinya, termasuk diri Muhammad Rasulullah. Maknanya Allah melindungi, mengkehendaki hamba-hamba yang dipilihnya. Orang-orang yang bersegera menuju ke jalan Allah. Dengan ati Allah wa ati'ur Rasul. Mentaati Allah dan taat kepada Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah berarti dirinya adalah Rasulullah. Bukan Rasulnya iblis hawa nafsunya lagi. Ayat yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi Raja Habasah dengan pasukan-pasukan bergajahnya sia-sia untuk menghancurkan Baitullah. Tapi berhasil menghancurkan Baitun Nas bagi manusia yang masih jadi
Tuhan di dalam hatinya, Raja Habasa berhasil. Karena di dalam Baitun Nasnya masih dirajai manusia, ya berhasil menumpas kita selama ini. Kita yang ditumpas oleh Raja Habasa ini dengan pasukan-pasukan bergajahnya. Ini semua kan hanya kiasan-kiasan saja. Siapa pasukan bergajah itu? Ya cita-citamu atas dunia. Ya ambisi-ambisimu atas dunia. Itulah pasukan-pasukan gajah yang selalu menyerang Baitullah yang ada di dalam hati ini. Supaya menjadi Baitun Nas. Supaya jadi kerajaan iblis. Paham? Ternyata Al-Quran ini nyata. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu menempuh jalan ketuhanan. Namun bagi mereka yang hanya sibuk di dalam kulit saja, sibuk di dalam syariat saja, sibuk di dalam ilmu saja, sibuk di dalam amal saja, ya semua itu cerita dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Tapi bagi hamba Allah menyadari, oh ternyata di dalam Al-Quran itu nyata hak cerita diri manusianya di hatinya. Ayat yang ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi waktu itu masa-masa akan kelahiran junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengirimkan burung ababil untuk menumpas pasukan-pasukan Abraha, pasukan-pasukan gajah. Dibunuhlah, ditumpaslah pasukan-pasukan itu dengan burung ababil. Maknanya bagaimana? Jadi kita selama ini menumpas kebatilan, menumpas kezaliman yang ada di dalam dada ini, kan kita harus menjada-wajada untuk berperang di jalan Allah. Siapa yang kita perangi? Yang kita perangi adalah dajjal diri kita sendiri, iblis dan setan diri kita sendiri yang selama ini sombong kepada Tuhannya. Diri kita selama ini merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah. Diri kita selama ini merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Diri kita selama ini sombong kepada Allah, merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Maka membaca Al-Quran sampai khatam 40 kali pun semua itu hanyalah dongeng belaka. Sehingga mereka dijadikannya sebagai daun-daun yang dimakan ulat. Sehingga hancur leburlah pasukan bergajah itu. Sehingga hawa nafsu kita hancur lebur di dalam kiamatnya diri ketika saat Anda sudah baiat. Sehingga pasukan bergajahnya, pasukan kezalimannya hancur lebur. Maka saat itulah, saat setelah baiat itulah, saat ketika Raja Abraha itu kalah, maka lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika kita sudah berbaiat, sudah mati sebelum mati, sudah bisa mengalahkan dirinya, maka lahirlah Rasul-Rasul yang selama ini terkubur dan terpendam di dalam hati kita, yang selama ini membuat kita ingkar kepada Allah. Maka bangkitlah Rasulnya. Inilah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Jadi hari kebangkitan itu bukan nanti setelah matinya badan. Hari kebangkitan itu ketika manusianya sadar bahwa dirinya tak wujud. Hari kebangkitan itu datang ketika manusia menyadarinya bahwa dirinya sebenarnya tak hidup. Hari kebangkitan itu akan nyata ketika diri manusianya merasa tak punya kuasa apapun atas hidup dan badan ini. Itulah hari kebangkitan, hari kesadaran manusia bahwa selama ini hanya lillahi ta'ala yang selalu memerankan manusianya. Bila manusianya belum sadar, berarti manusianya masih di dalam alam kuburan. Di dalam alam kubur ya disiksa, diazab dengan azab yang pedih. Dengan apa? Dengan berbagai macam urusan-urusan dunia, dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan dunia, dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dunia yang harus direalisasikannya, yang harus dikejarnya. Itulah azab-azab yang pedih, sehingga membuat hati kita selalu panas dan panas. Tolong, tolong. Kalau diilustrasikan begitu hati kita ini selama ini. Apa buktinya? Tolong kepada Tuhan. Doa-doa, tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Padahal berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada iblis. Kenapa? Karena salah Tuhan. Karena Tuhannya tidak seperti Tuhannya Nabi Muhammad, tapi Tuhannya seperti Tuhannya Fir'aun. Maka kita selalu diperbudak oleh Fir'aun, diperbudak oleh iblis dan setan selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Al-Quran itu hak, Allah itu hak, malaikat itu hak, kitab-kitab itu hak, para rasul itu hak, hari kiamat itu hak, qada dan qadar itu hak. Maknanya hak itu apa? Sudah nyata saat ini, bukan besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati bersama iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kalau sudah ketemu dengan kiamat, hancur lebur manusianya, makhluknya, apakah masih ada tugas iman lagi yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar? Manusianya sudah mati, kok disuruh iman kepada qada dan qadar? Ayo, bagaimana itu? Wong sudah kiamat, sudah mati, kok disuruh iman lagi? Kan mustahil. Jadi maknanya ini mutasyabihatnya begini. Bila manusia belum ketemu dengan kematiannya, bila manusia belum ketemu dengan akhir dirinya sebagai manusia, belum baiat, belum mati sebelum mati, maka tak akan pernah jumpa dengan qada dan qadarnya Allah. Selama ini kan kita bangkang,
selama ini kan kita ngelawan, selama ini kan kita sombong dengan kodok dan kodarnya Allah. Kita dikasih masalah begini, kok begini ya, Allah tidak sayang pada saya. Padahal sudah sholat 5 waktu, ibadah, qobliyah ba'diyah, padahal sudah banyak membaca sholawat, padahal sudah banyak membaca Al-Quran, kok masih diuji kayak begini. Inilah bukti bahwa kita selama ini meskipun banyak ibadahnya, meskipun banyak ilmunya, tapi masih sombong, masih bangkang dari ketetapan Allah. Kenapa? Karena kita belum Islam. Jadi syaratnya untuk masuk Islam di sisi Allah, syaratnya untuk memasuki agama yang kafah, ya harus iman dulu. Iman kepada Allah, nyata Allah sudah dilihatnya. Iman kepada malaikat, nyata malaikat sudah dilihatnya. Iman kepada kitab, nyata kitab sudah disaksikannya. Iman kepada rasul-rasul, nyata rasul sudah disaksikannya. Iman kepada kiamat, hari akhir, nyata sudah dialaminya. Iman kepada kodok dan kodar, nyata diikutilah kodok dan kodar itu dengan rela hati, maka ia akan masuk agamanya Allah, yakni selamat. Maka orang yang seperti ini pasti bisa bersahadat, pasti bisa sholat, pasti bisa zakat, pasti bisa puasa, pasti bisa haji. Jadi rukun iman yang 6 dengan rukun Islam yang 5 sudah jadi ahad, miliknya Allah sendiri sebagai pelaku panggung sandiwara ini. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang sudah bertemu Tuhannya, maknanya yang sudah rela ridho mati, yang sudah rela ridho tiada, yang sudah rela ridho tak jadi Tuhan lagi di hatinya, maka ia akan bertemu Tuhannya. Maknanya yang ada ya hanya la mawjudan illallah, yang ada hanyalah la ilaha illallah, yang ada hanyalah la haula wa la quwwata illa billah. Itulah orang-orang yang selamat, itulah orang-orang yang soleh di sisi Allah. Kenapa? Karena selalu berbuat kebajikan. Apa kebajikan itu? Amal atau ilmu yang sudah tak teraku-akui amal dan ilmu manusianya. Itulah kebajikan, maknanya lillahi ta'ala. Cocok sudah, pas dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cocok sudah ayatnya. Jadi Al-Quran itu bukan dongeng. Meskipun judulnya Al-Quran hanya dongeng, tapi bila kita masuk ke dalamnya, oh ternyata Al-Quran itu nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan dengan
tanya jawab mudzakarah. Mari kita akhiri dahulu dengan menggemahkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi li zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.